Budget tipis bukan berarti harus dapat HP yang seadanya. Sekarang, di harga 1 jutaan sudah banyak smartphone yang menawarkan performa solid dan fitur yang makin lengkap. Mulai dari RAM yang lebih lega untuk multitasking, penyimpanan besar biar tidak cepat penuh, baterai tahan lama, sampai performa yang cukup stabil untuk aktivitas harian bahkan gaming ringan. Tapi dengan banyaknya pilihan di pasaran, justru bikin bingung mana yang benar-benar bagus dan mana yang cuma terlihat menarik di spesifikasi. Tapi dengan banyaknya pilihan di pasaran, justru bikin bingung. Nah, di video ini saya sudah merangkum HP 1 jutaan terbaik dan termurah yang benar-benar layak dibeli saat ini. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir, karena ada beberapa pilihan yang bisa jadi paling cocok dengan kebutuhan kalian. Di nomor pertama, ada Nubia A36. Smartphone ini menawarkan pengalaman penggunaan harian dengan kenyamanan dan performa yang stabil. Layarnya mengusung panel IPS LCD HD+, berukuran 6,75 inci dengan refresh rate 90 Hz. Bikin scrolling dan animasi tampak lebih mulus dibanding layar standar. Ukuran dan kualitas layarnya juga pas buat nonton video atau main game ringan. Dari sisi performa, Nubia A36 ditenagai Uni SoC T7200. Chipset yang cocok buat aktivitas harian seperti buka aplikasi sosial media, browsing, nonton, dan multitasking ringan. RAM sebesar 4GB dipadukan dengan penyimpanan 64GB, serta masih tersedia slot microSD khusus untuk memperluas ruang penyimpanan sesuai kebutuhanmu. Untuk urusan kamera, HP ini dibekali kamera belakang 13MP yang ditemani sensor 2MP untuk efek kedalaman atau portrait. Hasil fotonya cukup baik untuk kebutuhan dokumentasi harian atau foto sederhana. Kamera depannya beresolusi 5MP, siap dipakai buat selfie dan video call. Baterainya punya kapasitas 5000 mAh, yang umumnya bisa diajak pakai seharian penuh tanpa sering-sering ngecas. Nubia juga menyematkan fitur fingerprint untuk keamanan cepat dan praktis. Menariknya lagi, Nubia A36 sudah punya fitur RAM extended 8GB yang bisa meminjam sebagian ruang penyimpanan jadi RAM virtual, membantu pengalaman multitasking jadi lebih lancar. Berikut spesifikasi lengkapnya dari Nubia A36 ini, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Di nomor selanjutnya, ada Realme P3 Lite. HP murah yang tampil sederhana tapi punya fitur komplit buat pemakaian harian. Mulai dari sektor layar, Realme P3 Lite dibekali panel IPS LCD berukuran 6,67 inci dengan resolusi HD+. Refresh rate-nya sudah 120 Hz, yang bikin gerakan di layar terasa lebih smooth saat scrolling ataupun main game. Kecerahannya juga mencapai 725 nits, jadi masih nyaman dipakai di luar ruangan. Untuk performanya, Realme P3 Lite memakai chipset Unisoc T7250, chipset efisien yang cukup stabil buat sosial media, chatting, nonton video, sampai game ringan. RAM 4GB dan storage 128GB memberikan ruang yang cukup, dan masih bisa diperluas via slot microSD khusus, tanpa mengorbankan kartu SIM. Berlanjut ke bagian kamera, Realme P3 Lite membawa kamera belakang 50MP yang sudah cukup oke untuk kebutuhan foto harian. Sementara kamera depannya 5MP, cocok untuk video call dan selfie standar. Baterainya juga jadi salah satu keunggulannya. Dengan kapasitas 6300 mAh, HP ini bisa bertahan hingga 2 hari pemakaian ringan. Fast charging 22,5 watt membantu proses pengisian lebih cepat, dan ada juga fitur reverse charging 6 watt yang bisa dipakai untuk ngisi perangkat lain. Untuk spesifikasi selanjutnya, akan kami tampilkan di tayangan berikut ini. Di nomor 3, ada Tecno Spark Go 3. Smartphone ini hadir sebagai smartphone entry level yang membawa spesifikasi cukup menarik di kelasnya. Dari sisi layar, ponsel ini menggunakan panel IPS LCD beresolusi HD+ dengan ukuran 6,75 inci. Menariknya, layar ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz, sehingga tampilan scrolling dan animasi terasa lebih halus dibandingkan layar standar 60 Hz. Beralih ke performa, Tecno Spark Go 3 ditenagai oleh chipset Unisoc T7520. Chipset ini dirancang untuk penggunaan ringan hingga menengah seperti media sosial, browsing, streaming, dan aplikasi sehari-hari. Performa tersebut dipadukan dengan RAM 4GB yang cukup untuk multitasking dasar tanpa lag berlebihan. Untuk penyimpanan internal, tersedia opsi 64GB dan 128GB, sehingga pengguna bisa memilih sesuai kebutuhan aplikasi dan file.
Di sektor kamera, Tecno Spark Go 3 dibekali kamera belakang 13 megapiksel yang mampu menghasilkan foto standar untuk kebutuhan dokumentasi harian. Sementara di bagian depan, terdapat kamera selfie 8 megapiksel, cukup untuk foto selfie, video call, dan kebutuhan media sosial. Untuk daya tahan, smartphone ini membawa baterai berkapasitas 5000 mAh yang tergolong besar di kelasnya dan mampu menemani aktivitas seharian penuh. Pengisian dayanya mendukung fast charging 15 watt, sehingga proses pengisian tidak terlalu lama untuk ukuran baterai besar. Dari sisi fitur tambahan, Tecno Spark Go 3 sudah dilengkapi sensor fingerprint untuk keamanan yang lebih praktis. Selain itu, ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP64 yang berarti tahan terhadap debu dan percikan air, memberikan perlindungan ekstra untuk penggunaan sehari-hari. Di nomor 4, ada Infinix Hot 50i. Infinix Hot 50i menjadi smartphone murah yang punya fitur cukup lengkap di kelasnya, terutama di sektor layar dan performa. HP ini dibekali layar IPS LCD berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 120Hz, yang membuat tampilan terasa lebih halus saat scrolling maupun bermain game ringan. Kecerahan layarnya juga berada di kisaran 500-600 nits, masih cukup nyaman digunakan di dalam maupun luar ruangan. Untuk performanya, Infinix Hot 50i ditenagai chipset MediaTek Helio G81 yang cukup stabil untuk penggunaan sehari-hari. Dipadukan dengan RAM 6GB dan storage 128GB, HP ini masih lancar untuk multitasking ringan, media sosial, hingga gaming kasual. Selain itu, tersedia juga slot micro SD khusus untuk menambah kapasitas penyimpanan. Di sektor kamera, HP ini membawa kamera utama 48 megapiksel dengan dukungan AI yang mampu menghasilkan foto cukup baik di kelasnya. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel, cocok untuk selfie dan video call. Untuk daya tahan, Infinix Hot 50i dibekali baterai 5000 mAh yang cukup awet untuk pemakaian seharian, dengan dukungan pengisian daya 18 watt. Fitur tambahan seperti NFC, speaker stereo untuk suara lebih imersif, fingerprint sensor, serta sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air juga sudah tersedia. Untuk spesifikasi lengkapnya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Di nomor 5, ada Itel A200. Kalau kamu cari HP super murah tapi fitur nggak murahan, Itel A200 ini bisa jadi pilihan yang bikin kaget. Di bagian depan, HP ini sudah dibekali layar IPS LCD HD+ berukuran 6,75 inci dengan refresh rate 120Hz. Jarang banget di kelas harga segini bisa dapat layar sehalus ini. Ditambah lagi, tingkat kecerahan sampai 700 nits, jadi tetap jelas walaupun dipakai di luar ruangan. Untuk performa, Itel A200 ditenagai chipset Unisoc T7250 dengan skor Antutu sekitar 300 ribuan. Dipadukan dengan RAM 3GB atau 4GB dan storage hingga 128GB. Performanya cukup untuk kebutuhan harian seperti chatting, browsing, dan media sosial. Di sektor kamera, ada kamera utama 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel yang cukup untuk foto, sederhana, dan video call. Baterainya juga aman di angka 5000 mAh dengan charging 15 watt, cukup untuk penggunaan seharian. Sudah ada fingerprint untuk keamanan, plus sertifikasi IP65 dan standar MIL STD 810H yang bikin HP ini lebih tahan terhadap debu, air, dan kondisi ekstrem. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya dari Itel A200 ini akan kami tampilkan di tayangan berikut. Di nomor 6, ada Samsung Galaxy A07. HP ini hadir dengan layar 6,7 inci beresolusi HD+, menggunakan panel PLS LCD, serta mendukung refresh rate 90Hz. Visual jadi lebih halus saat scrolling maupun main game ringan. Untuk performa, Galaxy A07 ditenagai chipset MediaTek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer, dipadukan dengan pilihan RAM 4GB, 6GB, hingga 8GB, serta memori internal 128GB dan 256GB. Di sektor kamera, tersedia lensa utama 50 megapiksel yang dipasangkan dengan sensor depth 2 megapiksel. Untuk kamera depan, ada sensor 8 megapiksel yang cukup bisa diandalkan buat selfie maupun video call. Galaxy A07 sudah menjalankan Android 15 dengan One UI 7. Menariknya, Samsung menjanjikan dukungan update OS hingga 6 tahun ke depan, setara sampai Android 21. Ini jadi nilai jual besar di kelas entry level. Daya tahannya ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Untuk audio, tersedia mono speaker dan 2 mikrofon yang tetap mampu menghasilkan suara jernih.
Untuk spesifikasi dari Samsung A07 ini akan kami tampilkan di tayangan berikut. Di nomor 7, ada Oppo A5X. Smartphone ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,67 inci beresolusi HD+. Layarnya juga udah mendukung refresh rate 90 Hz, bikin setiap gerakan terasa halus dan nyaman di mata. Ditambah lagi, ada perlindungan Gorilla Glass 7i dan tingkat kecerahan 1000 nits, jadi tetap jelas meskipun di luar ruangan. Untuk performa, Oppo A5X ini dibekali Snapdragon 6S Gen 1, chipset yang hemat daya tapi tetap kencang buat aktivitas harian, scrolling dan gaming ringan. Dari sisi memori tersedia pilihan RAM 4 dan 6 GB serta penyimpanan 128 GB. Kalau masih kurang, kamu bisa pakai slot micro SD khusus buat tambahan ruang penyimpanan. Kameranya juga nggak kalah menarik, kamera belakangnya beresolusi 32 megapiksel yang siap hasilin foto jernih dan detail, sementara kamera depannya 5 megapiksel cukup mumpuni buat selfie dan video call. Baterainya besar, 6000 mAh dengan fast charging 45 watt. Jadi kamu bisa pakai seharian tanpa khawatir kehabisan daya. Untuk fitur tambahannya, sudah ada sensor sidik jari cepat, sertifikasi IP64 untuk ketahanan debu dan cipratan air, serta standar militer MIL STD81H yang bikin bodinya lebih tangguh di segala kondisi. Untuk spesifikasinya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Nah, itu dia rekomendasi HP 1 jutaan terbaik dengan spesifikasi menarik dan harga yang tetap ramah di kantong. Setiap HP punya kelebihan masing-masing, jadi kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Apakah itu untuk gaming, sosial media, belajar, atau penggunaan sehari-hari. Semoga video ini bisa membantu kalian menemukan pilihan yang tepat tanpa harus mengeluarkan budget besar. Kalau kalian sudah punya incaran, langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan rekomendasi HP murah terbaik dan update gadget terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.